You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Oh iya, buat adik-adik semua yang bingung mau lanjutin sekolah di mana, Sandikta udah buka pendaftaran baru loh. Untuk kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung ke sekolah atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Halo semua, selamat datang di channel Sandikta 208 dan The Fahrul. Nah, kali ini kita ada di acara POS 208. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu POS 208, Kak Fajar bisa dijelasin? Oke, POS 208, podcast OSIS SMK Sandikta 208, Kak. Kak, boleh bertanya nggak? Apa tuh? Kok di itu ada angka 208? 208 itu apa sih, Kak? Oh, 208 itu karena Sandikta terletak di Jalan Raya Hankam 208, Kak. Oh gitu, Kak. Di Iya, Maps Kak. ada ya, Kak? Ada, Kak. Oh. Bisa dicari sendiri. Oke, Kak. Oke. Sebelum mulai ke podcast, kita perkenalan dulu nih, Kak, dari kakak yang sebelah kanan. Ya, perkenalkan nama saya Arsya Naskira, bisa dipanggil Arsya. Oke, nama saya Fajar Aprianto, bisa dipanggil Fajar. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik, bisa dipanggil Taufik. Nama saya Ade Febrianti, biasa dipanggil Ade atau Febi. Oh iya, sebelum ke podcast, apa sih, Kak, tema podcastnya? Nah, tema podcast hari ini adalah Oke. Nah, kan kita masa pandemi itu udah berjalan 1 tahun lebih. Ya. Apa sih kegiatan kakak-kakak dalam 1 tahun lebih di rumah? Kalau boleh tahu itu apa? Kalau sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi ya, kegiatan saya semasa pandemi ya, yang pertama itu workout aja sih, Kak. Olahraga di rumah, Keren nih. belajar, PKL, terus sama ya ngurus-ngurus ambalan, Kak. Gitu, kayak ya gitulah. Kalau saya pribadi sih kayak lebih sibuk ke PKL ya, ngurusin PKL gitu. Jadi, Nah, ngomong kita kan pasti ada yang belum tahu kan apa arti pramuka. Bisa jelasin pramuka itu apa? Nah, pramuka itu singkatan dari Prajamuda Karana, Kak. Nah, Prajamuda Karana itu yang artinya para pemuda yang suka berkarya. Pramuka itu scoutnya Indonesia. Pramuka itu kayak mencakup tingkatan itu ada pramuka penegak, penggalang, dan siaga, Kak. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kakak-kakak itu kenapa sih minat banget sama yang namanya pramuka? Sedangkan orang lain bilang, apa sih pramuka? Cuman kayak panas-panasan, baris berbaris, nggak ada fungsinya, buang-buang tenaga doang. Nah, iya, capek. Kak. Banyak tuh yang nanya kayak gitu ke saya. Nah, Ngapain sih pramuka? baris-baris, Baris capek, ih, panas-panasan, bau gitu. bau matahari, bau asem, bau ketek. Kalau saya pribadi nggak semua pramuka kayak begitu, Kak. Jadi pramuka itu nggak mencakup cuma baris-baris, panas-panasan. Pramuka itu banyak, Kak, kegiatannya. Pramuka itu lebih terjun, pramuka penegak khususnya itu lebih terjun ke masyarakat, Kak. Lebih terjun ke sosialisasi kayak ya baksos kayak apalagi lagi pandemi kayak gini nih, Kak. Kayak banyak banget orang-orang yang butuh bantuan kita, kayak bagi-bagi masker, penertiban, gitu-gitu, Kak, kurang lebih. oke. Kalau boleh tahu nih, emang dari kapan sih kakak-kakak itu minat banget sama namanya pramuka? Kalau saya pribadi nih, Kak, saya pribadi itu dari SMP, Kak. Dari SMP udah suka banget sama pramuka karena menurut saya karena menurut saya pramuka itu kayak keren gitu, Kak. Kakak-kakaknya itu gagah-gagah, bajunya Cakep-cakep gitu kelihatannya. cakep-cakep, bersih-bersih, kayak bajunya dipres, terus banyak atribut. Tuh saya suka banget, Kak. Kayak TNI gitu, Kak. Oke. Mungkin dari kakaknya? Kalau saya sih udah mulai dari kelas 6 SD. Lama. Dari kelas 6 SD itu saya udah ikut kegiatan LT2 tingkat Pondok Melati. Dari mulai awal situ saya kayak wah seru nih kegiatan, kayak
bisa lebih mandiri kayak kebentuk lah istilahnya, kayak seru nih kegiatan, kayak asik aja gitu, bisa lebih nganuin apa-apa sendiri gitu, kayak pokoknya seru deh. Berarti kan udah kenal pramuka lama banget nih ya kayak. Kalau boleh tahu siapa sih Kak pendiri pramuka atau bapak pramuka sedunia itu? Bapak pramuka sedunia itu Baden Powell, Kak. Pramuka itu cuma sebutan di Indonesia, Kak. Kalau di dunia itu namanya Scout. Yang lambangnya WOSM, Kak. WOSM yang ini, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, ada berapa tingkatan sih atau golongan dalam pramuka itu? Nah, kalau tingkatan ya, yang pertama itu ada siaga, penggalang, dan penegak. Di Kalau misalkan lebih lanjut lagi itu ada yang namanya pandega. Ya, Kak. Berarti Pandega total dan pembina. Kan selama pandemi COVID-19 nih. Ya. Peran penting dalam pramuka tuh apa sih Kak? Kita lebih ke terjun langsung, Kak. Terjun langsung di dalam masyarakat. Yang tadi saya bilang di masa pandemi ini tuh orang-orang lebih butuh bantuan kita, Kak. Kayak seperti saya bilang tadi, bagi-bagi masker, penertiban, bagi-bagi bantuan sosial, kayak bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako lah, bagi-bagi makanan, kurang lebih gitu sih, Kak. Nah, kalau boleh tahu apa yang bikin kalian tertarik sama pramuka? Apa ya? Nggak tahu sih, kayak udah tertarik aja gitu, kayak ada minat bakatnya itu kayak apa ya? Kayak ngerasa cocok aja gitu. Udah cocok aja, kayak enak gitu ngikut kegiatan walaupun capek, walaupun panas-panasan, tapi kalau udah misalkan udah niat, nggak tahu kayak asik gitu. Kalau saya pribadi ya, kenapa sih tertarik sama pramuka? Pramuka itu mengajari kita tentang disiplin, Kak. Disiplin, berani, bertanggung jawab, setia, terus mandiri, itu paling penting, Kak. Terus bisa paham tentang bersosialisasi, Kak. Soalnya kita di penegak ini nggak yang kayak kakak bilang tuh panas-panasan PBB. Penegak itu lebih ke terjun masyarakat, Kak, lebih ke bersosialisasi. Gitu, Kak. Oke, dalam masa pandemi ini nih, sejauh mana sih pramuka kakak ini udah sampai mana gitu kegiatannya? Kalau kegiatan kita sebenarnya kegiatan tuh banyak ya, Kak. Karena pandemi ini tuh banyak di cancel, Kak. Bukannya di cancel, ya di cancel diundur. Ada tapi secara virtual dan itu kurang asik. Seperti Jota Joti yang tahun kemarin saya datang tuh, Jota Joti nasional, karena tahun ini pandemi jadi secara virtual, dan secara virtual juga menurut saya kurang, Kak. Kurang asik, jadi pertemanannya kurang ada gitu. Ini kalau itu mencakup nasional ya. Nah, kalau untuk organisasi sendiri kakak sendiri nih udah sampai mana gitu? Kalau di Ambalan ya, Kak, sebutannya itu Ambalan. Oke. Kalau di Ambalan itu ya ngurus Ambalan sih, Kak. Soalnya kan pramuka ini kan ekskul yang bisa dibilang mati, Kak, di tahun sebelumnya. Kalau kegiatan kita ini selama pandemi kayak pelantikan, Kak, pelantikan Bantara dan Laksana. Terus tentang musam yang mendekat-dekat ini tuh kayak musam, mau pelantikan Dewan Ambalan gitu-gitu, Kak. Ya, jadi intinya manfaatnya banyak banget buat diri sendiri ya. Banyak banget Kak itu. Kak. Ya, ada pertanyaan yang bisa ditanya sama kita. Oh iya, Kak, saya mau nanya nih. Kan kakak OSIS ya, berdua ya? Iya. Nah, santai usah. OSIS itu kan salah satu orang yang dibenci sama anak-anak, Kak. Itu tanggapan kakak gimana sih buat ngadepin orang-orang? Maksudnya dibenci itu gimana dah? Ya, banyak dikata-katain gitu ya. Kayak dasar lu babu sekolah. Sering tuh, Kak. Kalau menurut saya sendiri pribadi sih ya dengerin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, maksudnya Jadi motivasi. jadi motivasi, kita dengerin jangan taruh di hati, maksudnya udah keluarin aja, anggap aja itu cuman kayak angin lewat atau apa, jadi jangan kayak terpengaruh kayak gitu, jadi kayak terpaksa kayak jadi berhenti atau jadi oh iya bener juga nih kayak gini nah. Jadi itu lebih maju lagi sih. Caranya gimana, Kak? Cara buat ngadepin kayak gitu? Kan yang namanya orang hatinya beda-beda ya, Kak. Ada yang hatinya kecil, yang kena gores sedikit pecah, ada yang hatinya baja. Kalau menurut saya pribadi ya udah dengerin omongan dia,
tangkap omongannya, udah iyain aja gitu. Jangan terlalu dipendam, jangan dianggap serius. Udah diyain ya gitu. Tapi Ntar juga pernah lama-lama nggak, diam sendiri. Tapi kakak pernah nggak gitu emosi? Nggak, emosi nggak, cuman kayak ya gimana sih? Kesel Lu ada gitu ya? nggak tahu, udah diem aja gitu Itu maksudnya. emosi kak? Ya, itu- tapi masih bisa batas Oh, wajar iya. lah gitu. Ya itu resikonya jadi OSIS, Iya. siap gak siap harus siap. Tapi di OSIS itu kayak perannya penting banget sih, kayak dalam ngegiatin event karena membantu-bantu guru untuk melaksanakan event gitu. Oh, kayak tanpa OSIS kegiatan tuh nggak ada ya kayak? Nah, kurang lebih gitu. Karena OSIS itu emang gitu membantu guru, tapi bukan dalam kata babu gitu. Iya betul lah. Walaupun nggak digaji juga Nah, kayak. tapi di OSIS pengalamannya banyak. Udah gitu di OSIS juga melatih kepribadian kita sendiri, bertanggung jawab. Iya kak. Kayak gitu sih, Kak. Oh ya kak, kita mau nanya lagi nih. Kan kita mau open pendaftaran nih kak, sekolah kita nih. Terus gimana sih iniannya kak? Maksudnya prosedurnya? Ya, misal kayak ada yang mau nanya-nanya atau mau minta itu. Lewat apa? Ya bisa langsung datang ke sekolahnya atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oh gitu Ntar kak. juga Iya, muncul Kak. sendiri. Nanti Punya dibalas ya, IG Kak? gak kak? Oh, ada dong. punya. Jadi setiap unit itu punya Instagramnya. Kebetulan karena kita SMK, nama Instagram kita OSIS SMK Sandikta. Jangan lupa follow. Biar nggak ketinggalan sama info-info lainnya. Oh gitu kak. Oh. Mungkin ada lagi kan yang ditanyain? Saya mau Oke. nanya. Nih, dalam pandemi ini nih, OSIS ada gak sih kegiatan dalam pandemi ini? Ada, Kak. Dia ada yang terhambat, ada juga yang udah terlaksana seperti kayak kemarin. Nanti yang akan datang kayak pesantren kilat gitu, nanti bakal ada tapi secara virtual lagi Kak. Soalnya lagi pandemi kayak gini. Nah, OSIS juga udah melakukan yang terbaik. Menurut kakak, Udah. enak gak sih virtual kalau OSIS secara virtual gini? Kalau dulu menurut pribadi saya sendiri sih ya kurang asik gitu. Jadi pengalamannya sedikit. kurang kenal Ya, orang ya. apalagi apalagi buat adik-adik kelas Iya, yang di bawah apalagi- kita, iya, Kak. pengalaman itu benar-benar kurang banget. Jadi benar-benar nggak ada pengalaman. Mm-mm. Kayak cuman natap HP, Iya. laptop. Lewat Iya, Zoom gitu, nggak Meet. seru banget ya kak. Kan kalau misalkan Kurang kalau menurut saya. offline kita bisa kayak bercanda, kenalan. Pengalamannya juga banyak, Kak. Nah iya, kayak lu bisa langsung ngomong gitu ya. Iya. Di online juga nggak semua siswa bakal ikut. gitu. Nah iya. Nggak semua berpartisipasi pastinya. Kurang ya kak, kurang. Iya. Kurang seru. Oh gitu kak. Mm-mm. Kakak di sini apa sih jabatan OSISnya kak? Kalau saya sendiri sebagai ketua OSIS. Wih kakak ketua OSIS, wih kakak Fajar. Ganteng ya. Enggak. Tentang pisan. Kalau kakak Segbit 5. Apa sebut tuh, lima Kak? apa tuh kak? Politikan kepemimpinan gitu. Itu kak. Oh seru dong kak. Ya kalau dijalanin dengan niatnya seru. Wih Seru. keren. Oke guys, sekarang kita mau berbagi pengalaman. Selama menjadi OSIS pasti ada pahit dan manisnya kan ya. Nah, dimulai dari Kak Fajar. Apa manis pahitnya selama ikut OSIS? Kalau manisnya tuh ya kita bisa ngumpul bareng, ketawa-tawa bareng. Pokoknya asik deh kalau misalnya manisnya. Jadi kayak ngumpul bareng, kayak jadi satu keluarga tapi di dalam sekolah bisa makan bareng, ngumpul bareng, ketawa bareng. Pokoknya asik dah. Kalau dari pahitnya mungkin Ya pasti banyak juga teman-teman yang di luar OSIS kurang suka sama kita. Kadang diledekin kayak apa sih? Biar apa sih li OSIS caper di sini sering kali caper. gitu. Ya tapi jangan masukin ke dalam hati lah, harus kebal hati. mental. Iya, kebal mental itu resiko jadi OSIS ya, resiko jadi OSIS. Mau nggak mau ya harus terima. Jalani aja Tapi kalau udah denger jangan langsung down. Jadiin jadi motivasi kalau bisa sih. Ya, kalau dari Kak Topik, Oh saya OSIS ya? Iya. Saya lupa. Kalau saya ya manisnya itu pas lagi LDKO, wih manis banget tuh. Kalau sekarang gak ada LDKO ya kasihan. Kalau LDKO tuh kayak diseruduk kuda kan seru tuh. gas meledak, gas meledak. Didisiplinin bareng, dibina bareng. Biar orang makin Terus disiplin ya. terus di LDKO juga kan ngelatih banget kepemimpinan, jiwa kepemimpinan kita tuh dilatih banget. Gimana sih kita mimpin satu sekolahan, kan kita OSIS tuh kayak mimpin satu sekolahan itu kayak anak-anaknya itu kita pimpin. Gimana mentalnya ditempa biar kuat, gimana cara dewasa buat menghadapi masalah gitu-gitu. Cara bekerja sama, cara ya berbagi suka duka gitu kan. Di LDKU juga kita ngelatih kebersamaan, kerjasama juga. Iya. Gitu kak. Kalau pahitnya ya nggak jauh-jauh dari Kak Arsya sih. Iya. Dikata-katain, dibilang sok mantep, dibilang sok gimana gitu. Caper gitu ya.
Ya kalau Oh, dari kakak oke. gimana? Kalau saya ya, Iya. karena masih baru, jadi saya cuma tahu manisnya aja ya. Iya. Ya. Belum tahu banyak ya. Ya buat yang osis angkatan baru juga kan belum merasakan Pahitnya. event, belum merasakan jaga RO bareng, belum ngerasain jaga depan bareng. Kan kalau udah ngerasain pasti udah ngerasa kayak pengalaman banyak. Bener-bener Event-event tuh kerjasamanya itu Terjaga ditempa banget. banget tuh. Event tuh kayak, jadi kita tuh kalau setiap ada kegiatan tuh harus siap ya, kayak saya pengen ikut nih kegiatan, ikut futsal, tapi kan kayak lo harus jadi OSIS tuh kayak apa sih, standby gitu. Iya. Nggak Iya. ikut kegiatan Enggak. itu, harus jadi kayak apa ya, OSIS itu juga ya merelakan iya, waktu, merelakan merelakan waktunya. tenaga, merelakan semua ya walaupun Pikirannya. bener sih. Nah gitu kayak kurang lo lebih. kayak pulang harusnya jam 12 jadi pulang jam 5 Iya, kan? jam 5, jam 4. Tapi itu malah seru kan, bukannya itu. Seru daripada diem di rumah cuma Nah, main-main main HP, HP, lebih nggak baik di ada sekolah jelas. ngumpul-ngumpul. tapi pengalamannya sangat bermanfaat ya bagi Iya, banget. diri Ya nggak sendiri. jauh dari pramuka sih Kak, daripada nongkrong gak jelas, mendingan Nah, kita mendingan kita ngumpul kayak yang ngumpul. bermanfaat gitu. Omongin dapat lah. ya dapat pengalaman baru. Betul. Oke guys, sampai di sini dulu post 208. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu updatean video selanjutnya. Terima kasih.